panglimanya ya di sini betul nyatakan perang, malah di sini jelas nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi bukan hanya tuntutan saja tapi siap berperang, tuntutan Panglima Gal. Hari ini puluhan ribu Garda Al Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al Khairat kepada Presiden Prabowo Subianto, terus perintahkan Kapolri untuk ini gimana ini ya. Apanya yang gimana ya, udah jelas itu ya bahwasanya yang marah ini yang marah Al Khairat. Cuman kan karena mereka golongan Fuad Pleret ini kan manusia-manusia yang paling merasa paling pribumi kan? Secara tidak langsung mengatakan semua pribumi yang membela Habib Idrus itu pribumi nggak sadar gitu. Hilang. Ini saya mana? Ada ini gambarnya Babe tak besarin. Oh, kasih tahu, gua nggak tahu ini. Nanti lu potong atau enggak terserah. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini saya podcast dengan salah satu YouTuber sangat-sangat receh ya. Kalau katanya beliau kan YouTuber receh gitu. Dan kalau bagi saya beliau ini sangat-sangat receh gitu karena sederhana sekali. Nah, kesempatan nih kita akan menanyakan kabarnya Babe Aldo dulu. Babe, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah dengan iman dan Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihi ma min ni'mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya melihat Babe itu banyak sekali membahas masalah Fuad dan terkait yang saat ini sedang banyak viral gitu, dan itu menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat, ternyata penuh dengan namanya pro dan kontra. Dan kalau kita perhatikan, ya memang saat ini yang sedang ramai adalah si botak Fuad ya. Kalau Babe kan sekarang udah nggak botak lagi gitu, jadi saya sebutnya masih botak. Oh, cuman botak gua tutup karena itu aurat. Kalau Fuad kan pamer gitu. Oh iya. Kalau bagi Babe botaknya adalah aurat. Tapi kalau bagi Fuad adalah untuk pamer kebotakannya. Iya, ditampakkan sama dia gitu. Nah itu, saya ingin tampilkan satu gambar dan saya akan membahas beberapa hal yang mungkin Babe Aldo akan bisa memberikan reaksi terkait gambar-gambar yang akan saya tampilkan. Nah, yang pertama saya tampilkan, kelihatan nggak Babe? Masih loading. Oke, ya. Oke, di sini ditulis tolak keras. Ajakan tabayun Fuad Pleret. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini berita valid, apalagi dari Harian Sultan ya, berita online. PP Al Khairat tolak keras ajakan tabayun Fuad Pleret. Nah, kalau seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai pegiat medsos terkait urusan Fuad Pleret ini? Mungkin nanti pegiat medsos ini harus bagaimana langkahnya, apa terus membahas tentang Fuad Pleret ataupun terkait hal yang lainnya, ini bagaimana Oke, ya kalau bagaimana penggiat medsos ya, alhamdulillah sampai hari ini gua menjadikan diri gua tidak menampilkan sesuatu hanya berdasarkan asumsi, akan tetapi dengan bukti-bukti data, termasuk apa yang sekarang ditampilkan. Dan ini perlu kalian ketahui juga, ini selain berita ini juga ada video dari Panglima Garda Al Khairat juga, Bapak Kiai Haji Husin Habibu, itu menyatakan tolak keras juga, menolak. Ya buat apa tabayun, mestinya Fuad Pleret sebelum ngomentarin Habib Idrus tabayun dulu gitu. Nah ini setelah dia bikin polemik, dia bikin gaduh, baru ngajak tabayun. Orang itu mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir gitu. Dan buat masalah penggiat media sosial mau apa gitu ya, mau bahas apa ya, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau gua pribadi, karena gua memang mencintai Al Khairat, gue mencintai ulama, gue mencintai Habib Idrus, apa yang dilakukan Fuad Pleret ini ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dengan dia ngomong yang nggak benar tentang Habib Idrus, bahkan fitnahnya Habib Idrus menerima tanah dari Belanda, wah itu udah fitnah kejam. Dan ini yang akan terus saya bahas sampai benar-benar kepolisian memanggil Fuad Pleret minimal untuk diperiksa, apakah dia benar bersalah atau tidak, kan gitu. Kayak gitu jadi. Kalau kita lihat di sini apa yang tadi Babe sampaikan bahwasanya panglimanya ya di sini betul nyatakan perang, malah di sini jelas nyatakan perang kepada Fuad Pleret. Jadi bukan hanya tuntutan saja tapi siap berperang, tuntutan Panglima Gal Haji Husin Habibu.
Ya. Gitu Be. Iya, dan alhamdulillah, alhamdulillah guru gue, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, itu Abnaul Khairat, dan Bapak Kiai Haji Husain Habibie ini pernah mengajar beliau. Jadi kita tahu betul gitu. Dan gue berapa kali ke Palu itu, termasuk waktu gempa Palu. Ya, waktu gempa Palu gue ke Al Khairat. Jadi kita tahu bagaimana besarnya Al Khairat gitu. Oke. Terkait hal penistaan yang disampaikan oleh Fuad Pleret, Presiden Panglima Garda Al Khairat, Haji Husain Habibie mengecam keras apa yang disampaikan Fuad Pleret. Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Nusantara di kawasan timur Indonesia, khususnya keluarga besar Al Khairat di Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Saya selaku Panglima di sini jelas Be. Saya selaku Panglima Garda Al Khairat menyerukan resolusi jihad atas pernyataan biadab oleh Fuad Pleret dan konco-koncone atas penghinaan terhadap guru tua dengan kata monyet. Husain pun menyatakan, Kiai Haji Husain pun menyatakan guru telah memberikan kontribusi pada bangsa ini dan telah mencetak ribuan ulama, santri, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Hari ini puluhan ribu Garda Al Khairat menyatakan halal darahnya Fuad Pleret untuk Al Khairat kepada Presiden Prabowo Subianto, terus perintahkan Kapolri untuk menangkap Fuad Pleret karena telah menciptakan huru-hara kegaduhan yang berakhir mengganggu stabilitas nasional. Bagi keluarga Al Khairat, gelar pahlawan bukan dambaan. Gelar pahlawan itu bukan dambaan, tapi usulan dari 5 gubernur di Indonesia Timur. Mau diangkat pahlawan atau tidak itu urusan pemerintah, tapi jangan mencederai guru kami dengan kata binatang. Ini Be, gimana ini? Iya. Apanya yang gimana? Ya udah jelas itu ya. Bahwasanya yang marah ini, yang marah Abnaul Khairat. Cuman kan karena mereka golongan Fuad Pleret ini kan manusia-manusia yang paling merasa paling pribumi deh. Mudah, yang lain nggak pribumi. Orang Palu nggak dianggap pribumi sama mereka. Bahkan ada pernyataannya Fuad Pleret ya kepada pribumi-pribumi yang masih membela habaib, termasuk Habib Idul bin Salim Al-Jufri, adalah pribumi-pribumi tidak sadar. Berarti kan secara tidak langsung mengatakan semua pribumi yang membela Habib Idrus itu pribumi nggak sadar gitu. Hilang. Ini saya mana? Ada Be, ini gambarnya Babe tak besarin. Oh, kasih tahu, gua nggak tahu nih. Nanti lu potong atau enggak terserah. Ya. Jadi buat pribumi-pribumi yang lain itu nggak dianggap sama Fuad Pleret. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Bapak Husain Habibie ini menyeramkan. Akan tetapi pernyataan Bapak Kiai Haji Husain Habibie ini kan akhirnya disambut juga sama Habib Rizik. Habib Rizik juga menyatakan, ya siap berperang. Ya, tapi lihat mereka nggak berani bahas Bapak Husain Habibie tapi bahas Habib Rizik aja, ya kan? Ya, karena jadi kelihatan jelas bahwasanya di belakang mereka ini dugaannya ada yang menunggangi loh. Kenapa tidak berani Bapak bahas Kiai Haji Husain Habibie yang mengatakan resolusi jihad, halal darahnya? Kenapa harus Habib Rizik? Ya, jadi kan mereka pokoknya Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Bahar. Nah ini Kiai Haji Husain Habibie nggak dibahas sama sekali. Padahal yang pertama mengatakan resolusi jihad, ya Bapak Husain Habibie. Bahkan sampai mengatakan halal darahnya. Ya ini kan kalimat-kalimat serem juga. Oke. Iya begitu Tuan. Luar biasa. Kita petik bahwasanya memang betul ya. Kayaknya mereka tidak berani untuk membahas Bapak Husain Habibie.